Bab 106. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku sangat ingin membuat hanya 80.000 gold, tapi apa ini? Lupakan 80.000 gold, aku bisa mendapat jutaan gold. Hah, sungguh. Item yang terbuat dari bahan yang terkontaminasi oleh zat asing, dilengkapi dengan peringkat legendari. Aku pikir, aku akan beruntung, jika tidak memiliki peringkat sampah. Yah, ini aneh. Apakah ini mimpi? Tidak ada rasa realitas, karena itu adalah hasil yang tidak terduga. Aku mencubit pipiku untuk memastikan. Kemudian, aku berbicara dengan pasti. Ini bukan mimpi. Aku hampir tidak bisa mempercayainya, tapi itu kenyataan. Orang seperti apa Shin Yongwo? Aku adalah ikon nasib buruk selama 27 tahun hidup aku. Selama sekolah dasar, aku melakukan perjalanan sekolah dan diculik oleh seseorang. Jadi, aku tidak memiliki kenangan yang menyenangkan. Ketika aku masih di sekolah menengah, aku melakukan perjalanan kelulusan dan menyaksikan tabrak lari. Aku memiliki kecenderungan untuk mendapatkan perut mual, selama pertemuan atletik atau piknik. Aku tidak pernah mengambil 100 won di jalan, dan ada persis 89 kali ketika aku dilabrak oleh gangster lokal atau pengganggu sekolah. Selama masa kuliah, aku diseret ke dalam layanan sukarela dan dipukul oleh preman dan berlari dalam perjalanan kembali. Aku harus membayar 3 juta won untuk biaya rumah sakit. Dan ketika aku dirawat di rumah sakit, aku hampir mati karena keracunan makanan. Tapi, pasien lain tidak menerima keracunan makanan. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan jika aku diam-diam makan di luar rumah sakit dan keracunan makanan. Jadi, aku tidak menerima kompensasi apapun. Saat itu, aku benar-benar hanya makan makanan rumah sakit. Masih menjadi misteri, mengapa pasien-pasien lain baik-baik saja, sementara hanya aku yang keracunan makanan. Beras rumah sakit kotor atau pasien lain tidak makan makanan rumah sakit. Tapi apakah benar-benar mungkin bagi setiap pasien, kecuali aku, untuk tidak makan makanan rumah sakit? Mungkin, itu adalah karya hantu yang mengerikan. Bagaimanapun juga, itu bukan satu-satunya pengalamanku. Ketika aku berada dalam dinas militer, komandan batalion akan muncul dan mabuk, setiap kali aku bertugas jaga. Komandan batalion itu tergila-gila karena stres, dan akan berteriak padaku untuk meringankannya. Kemudian, aku tetap yang termuda di peleton, karena penggantinya tidak masuk. 3 hari sebelum liburan terakhir, kecelakaan terjadi selama pelatihan dan penggantiku terluka dan dirawat di rumah sakit. Berkat itu, aku harus bekerja selama liburan. Ada banyak pengalaman mengerikan lainnya. Di sisi lain, jumlah pengalaman bahagia cukup kecil untuk dihitung dengan 5 jari. Salah satu pengalaman bahagia itu adalah makan 2 bagian tulang rusuk. Ketika aku berumur 13, kakek memberi aku uang, menyatakan jika aku adalah satu-satunya cucunya. Pada saat itu, aku memiliki 4 porsi tulang rusuk yang aku makan sendirian. Petik 1. Aku benar-benar menyedihkan. Salah satu pengalaman terbaik dalam hidupku adalah makan daging. Kehidupanku selama 27 tahun sangat buruk, dengan sedikit kesenangan. Tapi, bagaimana dengan baru-baru ini? Simbol nasib buruk berubah menjadi simbol keberuntungan. Aku senang dengan perubahan ini. Aku percaya, ibuku pergi ke gereja dan kuil untuk berdoa akhir-akhir ini. Keluargaku selalu tidak beragama dan aku sama. Jadi aku sangat khawatir, jika aku tidak beruntung, karena aku tidak memiliki agama. Akhir-akhir ini, ibu meninggalkan rumah pada akhir pekan. Dan sepertinya, dia berdoa kepada Tuhan dan Buddha untuk putranya. Ibu, terima kasih. Air mata sukacita muncul. Aku menyadari, jika aku tidak sendirian di dunia ini, ketika aku dikelilingi oleh cinta ibu. Tubuh dan pikiranku menjadi hangat. Lalu, Ibelin tiba. Ini saat kamu menyebutkan, apakah Ton sudah selesai? Di sini. Aku melemparkan Ton mendalam ke arah Ibelin. Dan, batuk. Napas Ibelin terhambat. Ibelin memeriksa Ton of Deep Grievance dan sangat terkejut, hingga lupa bernapas. Uhuk-uhuk. Ini, Grit, apakah Grit adalah player cheat? Aku mendengar semua jenis hal itu. Player cheat. Omong kosong apa yang kamu katakan. Tetapi, Ibelin tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketika dia memutar kedua tangannya. Aku pernah mendengar, jika blacksmith terbatas untuk membuat barang-barang unik. Aku tahu, jika item legendari hanya dapat dijatuhkan dalam raid. Jadi, bagaimana Grit membuat item legendari? Tidak mungkin, kecuali kamu adalah operator atau player cheat. Petik 2. Dia tidak tenang. Ketika aku mengerutkan kening pada Ibelin yang bingung, seorang wanita muncul di pintu masuk bengkel. Diam Ibelin. Jangan jatuh hanya karena ini. Itu adalah Jishuka. Buk. Dia mendekatiku, sementara Ibelin mencoba untuk tenang. Aneh. Teguk. Aku menelan ludah dengan gugup. Penampilan Jishuka tampak lebih seksi dari biasanya, ketika dia berkata. Grit. Ya. Pipi Jishuka berwarna merah. Dia menatapku dengan lembut dengan mata yang basah, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa dia begitu seksi hari ini? Aku menatap matanya sejenak, dan benar-benar tergoda. Aku menghindari tatapan kecantikan terseksi di dunia dan melangkah mundur.
Kemudian Jishuka menghampiriku, napasnya yang panas menyentuh wajahku. Tidak mungkin melakukan hal-hal ini di Satisfy, kecuali kamu memiliki kelas legendari. Benarkan, Grid? Petik 2. Apa kamu punya kelas legendari? Aku tidak pernah berpikir, aku bisa menyembunyikan identitasku selamanya. Aku tidak merasa perlu menyembunyikan identitasku lagi. Aku telah memutuskan untuk membuka, saat aku membuat item legendari. Kamu langsung melihatnya. Mata Jishuka bersinar seperti lentera. Memang, Grid, kamu benar-benar yang terbaik. Heok. Lagi, dia memelukku erat lagi. Jiwaku sepertinya meninggalkan tubuhku, ketika aku dikelilingi oleh tubuhnya dan aroma. Tapi sekarang, aku tidak salah memahami perilakunya. Itu adalah caranya mengekspresikan kegembiraan murni. Konten iklan. Tapi karena keseksian bawaannya, kegembiraan yang tak bersalah itu tersembunyi. Mungkin dia berjuang, karena bagian ini tentang dirinya sendiri. Aku mengabaikan Jishuka yang bersemangat, dan mengulurkan tangan ke Ibelin. Berapa banyak? Ibelin yang tenang mengangkat satu jari. 1 juta gold. Hah? Apakah telingaku salah? Sebagai barang legendari, bukankah seharusnya setidaknya 2 juta gold? Ibelin menjelaskan, ketika aku merasa bingung. Seperti yang dijelaskan dalam item ini, pemilik darah adalah aku. Ini berarti, ini adalah barang eksklusifku. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menggunakan item ini kecuali diriku. Jadi sayangnya, aku harus menurunkan harganya, meskipun itu barang legendari. Petik 2. Ibelin, biasanya bertindak sebagai anak laki-laki dengan wajah tanpa rasa bersalah. Tapi, dia menjadi dewasa sesuai dengan keadaan. Image-nya telah berubah. Dia tidak menjadi serdadu tanpa alasan. Petik 1. Aku terkesan dengan Ibelin ini. Performa item ini top notch, tapi sayangnya nilai moneternya rendah. Sejujurnya, 1 juta gold adalah harga tinggi. Nanti, item ini akan menjadi tidak berguna, ketika aku bisa melengkapi item level tinggi. Ini item yang tidak bisa digunakan orang lain, jadi aku tidak bisa menjualnya. Maaf, tapi ini adalah item dengan batas waktu yang sangat terbatas. Tapi itu tidak mengubah fakta, jika itu adalah barang bagus yang diperlukan untukku saat ini. Aku juga tidak ingin mengecewakan Grid, jadi aku bersedia membayar hingga 1 juta gold. Tidak ada keberatan. Kata-kata Ibelin masuk akal. Ibelin saat ini tidak berusaha untuk tawar-menawar. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi, kebenaran ini tidak dapat diterima. Aku mengangkat 3 jari. 3 juta. Aku tidak akan menerima apapun yang kurang dari itu. Petik 2. Hah, Grid. Aku mengerti, tapi... Aku mengibaskan Jishuka dan mendekati Ibelin. Lalu, aku mengambil Tone of Deep Grievance darinya dan melengkapinya. Karena karakteristik kelas, Anda telah memakai Tone of Deep Grievance. Penalti diterapkan, karena kondisi item tidak terpenuhi. Ibelin terkejut. Melihat kondisi penggunaannya, itu adalah item yang hanya bisa ia pakai. Tapi tanpa diduga, aku menggunakannya. Shuok. Dengan lembut aku mengayunkan Tone of Deep Grievance beberapa kali. Aku mengangguk, seolah aku sangat puas dengan berat badan yang luar biasa. Lalu, aku menatap Ibelin dengan sedikit ketidaksabaran. 3 juta. Apakah kamu akan membelinya? Jika kamu tidak membelinya dengan harga ini, aku tidak akan menjualnya dan hanya akan menggunakannya. Penipuan. Jeritan Ibelin menggema melalui bengkel Han. Tone of Deep Grievance membenci dan mengutuk Anda. Anda telah menolak kutukan. Tone of Deep Grievance membenci dan mengutuk Anda. Anda telah menolak kutukan. Tone of Deep Grievance membenci dan mengutuk Anda. Anda telah menolak kutukan. Sementara itu, jendela notifikasi yang sama diulang tanpa akhir. Aku merasa seperti sedang duduk di atas bantal duri. Tapi, aku tampak sesantai mungkin, sementara Ibelin membuat keputusan. 2 juta. Tidak. 2.300.000. Aku pergi. 2.500.000. Silakan jual seharga 2,5 juta. Ini semua uang yang aku tabung dari kerja keras dari LTS. Aku hari dan biaya penyiaran. Silahkan. Petik 2. Mendesah. Aku kira itu tidak bisa membantu. Aku akan mengakui, karena kita adalah bagian dari guild yang sama. Terima kasih. Tapi, aku punya satu syarat. Beri aku deposit 80.000 gold sekarang. Ya. Itu sudah cukup, mengingat pedang transendensi diri. Aku tidak ingin melihat kerugian lagi. Di atas segalanya, aku adalah satu-satunya pembuat item legendari yang diinginkan semua pengguna Satisfy. Anggota guild tidak terkecuali. 80.000 gold telah diperoleh. Aku ingin cepat membeli mobilku. Aku tersenyum pada Jishuka dan Ibelin, sebelum lockout. Pertama, aku menyetor 700 juta won ke akun ayahku. Heok, Yongwo, apa ini? Bayar hutangmu dulu. Gunakan sisa uang untuk menstabilkan toko. Kamu tidak punya karyawan hari ini. Jadi, apa kalian berdua sudah bekerja keras sendirian? Yongwo, jangan salah paham. Ini adalah jumlah uang yang masuk akal untuk kerja kerasmu. Jadi, jangan khawatir tentang itu. Apakah kamu percaya padaku?
Hiks. Astaga, putra manja kita telah menjadi pria yang luar biasa dalam semalam. Ini seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Jangan khawatir, ini bukan mimpi. Yongwo. Hiks. Petik 2. Ibuku memelukku dan menangis. Akhir-akhir ini, aku dibanjiri air mata ibu. Sementara itu, ayah hanya menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Aku harus bertindak lebih baik dan lebih cepat. Orang tuaku membayar biaya kuliah yang mahal bagiku untuk kuliah. Tapi, aku bermain game sebagai gantinya, daripada mendapatkan pekerjaan. Kemudian, aku menjadi penghutang di usia muda, mengecewakan orang tuaku. Orang tuaku telah menderita selama beberapa tahun karena diriku. Jadi, aku sekali lagi bersumpah untuk memperlakukan mereka dengan lebih baik. Siang itu, setelah membeli sedan 800 juta won, aku dimarahi oleh ibuku, yang mengatakan jika aku masih belum dewasa. Rasanya sakit sekali, tapi aku merasa lega, karena merasakan kekuatan di tangan ibuku.